What happened to Haaland ya? Apa yang terjadi ya? Benar. Aduh, nggak apa-apa. Wes Harry Kane merah banget itu kayaknya. Memang kemarin tuh kelihatan banget Haaland sama Kane sama-sama nggak ngapa-ngapain. Benar, Oh, aku iya, setuju iya. banget. Sama-sama jalan kaki aja. Sama-sama tidak Cuman terlihat. Haaland memang Tapi mainnya basically Haaland gitu kan memang begitu kan. Nunggu-nunggu jalan kaki. Nah, Cuman kalau- kayaknya dia salah satu yang kena virus kemarin kayaknya ya. Hey Jude Bellingham. Dah, Ya inilah Barca ya. Jude Bellingham ketika mode di belakangnya ada Rice dan Anderson yang kuat, Ya. yang kokoh ya, dia Setuju. bisa dikasih kebebasan apapun. Benar. Ini dribblenya dia udah bukan kayak seorang pemain tengah ya, Iya, dia kayak iya. seorang winger ya, meliuk-liuk dan Liuk-liuk. scores akhirnya. Memang kan kemarin bilang ini wasit Portugal kan gitu. Jadi kali ini Argentina nggak bisa dibantu wasit. Dan sempat di babak pertama tuh wasit sama Messi sempat tengkar ya. Iya. Iya. Nah, Messi-nya ngomel kok kayak kamu tuh kok ngomongmu nggak respect, sudah kasar mungkin. Iya. Oh, oke. Wasitnya. Ya, terjadi dream final bagi saya ya, Argentina Spanyol tuh. Iyalah gitu. Saya nonton sambil tidur mungkin ya, sambil makan tumpeng gitu. Wow. Saya akan fokus ke tumpengnya. Ya, saya membiarkan aja ini. Nggak Udah akan dibiarin aja ya, pokoknya nggak final akan ya. ada, nggak akan ada tensi yang naik turun Win-win ya. solution ya itu ya. Win-win semua, Sangat-sangat solution. win-win banget ya. Football is coming home nih ya. Tapi kalau ketemu Messi, akankah going home? Kita bahas aja semuanya selengkapnya pastinya cuma di Salah Umpan. It's coming home, it's coming home. It's coming home. Akhirnya. Semua orang Emosi ya. emosi. Emosi. Saya emosi. Emosi, Karena ya. nggak tahu kenapa semua orang itu kayak ngebully gitu loh dari kemarin. Ngebully aku. Kenapa harus aku? Aku kan cuma mendukung Inggris. Kamu nonton aja enggak lu? Fun fact, aku nggak pernah nonton Inggris live karena mentalku nggak kuat. Beneran, aku nggak pernah nonton live. Aku selalu nonton siaran ulang. Enggak Atau apa-apa. highlight. Nggak apa-apa. Enggak ya. apa-apa. Tapi aku bisa bernafas lega sekarang Mm-mm. karena Haaland ya wes Haaland aja. Hai. Nah, kita bertemu lagi di episode kesekian ya bersama dengan Diko, Mas Beta dan Samuel juga. Kita akan membahas pertandingan yang seru banget, dua pertandingan yang terjadi tadi di jam 4 sama jam 8. 8 pagi. Kita akan bahas match yang pertama dulu pastinya. Inggris versus Norway. Kayaknya lu bukan tapi lebih ke view. Oh iya. Enggak. Ada kelegaan. Kelegaan di sana, Enggak. benar. Harus diklip ya, kemarin prediksi skor aku Keren. 2-1 kayaknya Jude Bellingham deh. Hmm. Cenayang. Sesuai dengan jersey yang saya Oh. pakai, Piye itu? kota asal The Beatles, Hey Jude. Hey Jude. Cek Iya, tak iya, puter iya. ya. Nah. Pak produser ternyata. Bu produser ya. Bu, Produser. ya, Ibu. Kayak Pak sih. sorry. Produser hari Oke. Dari kemarin ini ya semua orang bilang Haaland. What happened? No, harusnya ya. Kemarin kan aku bilang 2-0 kan. Harusnya. Harusnya. Itu 2-0. Harusnya ya. Harusnya. Iya. Tapi sebelum kita ngomong harusnya kita lihat line up-nya dulu aja deh biar bisa sambil ngobrolin what happened to Haaland Apa ya. yang terjadi ya? Benar. Aduh, nggak apa-apa. Wah, Wes Harry kita- Kane merah banget itu Dan kayaknya. memang kemarin tuh kelihatan banget Haaland sama Kane sama-sama nggak ngapa-ngapain. Benar, Oh, aku iya, setuju iya. banget. Sama-sama jalan kaki aja. Sama-sama tidak Cuman terlihat. Haaland memang Tapi mainnya basically Haaland gitu kan memang begitu kan. nunggu-nunggu jalan kaki. Nah, Cuman kalau- kayaknya dia salah satu yang kena virus kemarin kayaknya ya, karena Kelihatan. dia nggak kuat tuh sampai dibawa perpanjangan. Iya, 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 dia kan diganti. langsung kayak dipijet dulu gitu kan. Pas babak keduanya nggak kuat. Biasanya Haaland kan terus Iya, iya. tukang pukul ini Fisik sebesar itu kan ya. nggak perlu ganti. Cuman kalau ngelihat permainannya sebenarnya cukup berimbang dan Norway sudah punya strateginya buat matiin Inggris. Sempat susah pegang bola di awal-awal kalau di press. Benar, Tapi begitu ya, udah ya. maju Norway mainnya compact ya. Benar Jadi banget, setuju. highline defensifnya cukup tinggi tapi deket sehingga itu sebenarnya buat ngasih waktu Sorloth balik. Setuju banget. Yes. Dia striker gede tapi ditaruh di sayap kan. Cuman ya Tapi ya emang siapa namanya Norwegia ini emang bergerak banget karena ada pemainnya namanya Berge itu. Wah, Bergerak. Bergerak 69 itu rate-nya itu. Kurang bergerak berarti ya. Kurang bergerak. Kurang bergerak karena yang Jujur, bergerak ya. cuman
Ya, ini beberapa jelas organ ya. harga yang dibayar Haaland ketika dia bertemu dengan ya rekan-rekannya semua di Iya, sana. iya, Di iya. sana, yang Iya. sangat mengenal tipikal striker ini seperti apa. Iya. Perbedaannya dengan Ken adalah Ken punya Bellingham. Dia punya Bellingham. Haaland punya siapa? Odegaard tapi Berge, Sorloth yang ini penghinaan untuk Sofascore ini. Sorloth masih dikasih 6,5. Harusnya ada 3,4 atau kita setarakan dengan IP wakil presiden. Karena emang saya nggak tahu ya, ada dendam apa Sorloth dengan Haaland kok. Ya. kayaknya dia karena belum ngegolin juga kan. Iya, Kepingin. dia belum ngegolin. Karena Oke. Norwegia nggak bisa mencadangkan Sorloth. Karena ya cukup sayang banget kalau Sorloth ini Betul. sesama pemain yang tajam. Bagaimana kalau kita pasang 2 striker di sana dengan si Sknedelrup ini ya dikasih kebebasan. Tapi ya sepertinya ini bebas untuk seluruh skuad Norwegia mukuli Sorloth rame-rame. Asli. Nggak tahu ya. Langsung saja. Langsung aja. Kita lihat kenapa Oh, Sorloth ya. mau dipukulin. Kita langsung lihat highlight yang terjadi kemarin dulu ya. Gol pertama, ini gol cakep ya golnya bener Ayo ini ya. golnya ini beneran niat ngegolin apa enggak? Enggak sih. Kayaknya Enggak. dia tuh nyari Haaland mau crossing kayaknya ya. Ya, Tapi- ya. Dan ini cukup mirip dengan gol keduanya CP Verde ya. Dari samping Iya niatnya. bener. Tapi kaki kiri loh sebenarnya. Ya ini membuktikan memang Pickford pendek. Iya sih. Aku jujur setuju sekali itu. Lebih ke jangkauannya ya, maksudnya kayak lebar tangannya Iya. itu pendek tangannya. Tapi selebrasinya dia itu Jude Bellingham nggak sih? Ya, dia Ya kan? memang berusaha Memang kayaknya Ya Ice kan? kayaknya. mengkopi ya. Makanya tak. Nah, cuman Puas ya. ini bukti bahwa karena ketika si bek kanannya Kwanzaa yang kemarin dipasang terus itu nggak main, tapi malah Konsa yang Konsa, dipasang bener. di kanan. Yes. Akhirnya larinya ketinggalan. Iya Jadi ya. lubangnya kan dari sana. Sedangkan 3 pemain lain, Johnston, Guehi, dan O'Reilly itu O'Reilly. untuk mengunci Haaland. Untuk Karena Haaland. itu teman-temannya Khusus di ya. City kan. Iya lagi. Oh iya. Mereka satu training ground. Terus dia kan juga bromance sama Jude kan Oh waktu iya. itu. Heeh. Best friend banget itu, kayak cipika-cipiki ya, banyak Bener lah. asik ketawa-ketiwi sendiri, Pak. Nah ini mungkin selanjutnya kita akan lihat highlight di mana kayak orang Norway bakal mukulin siapa tadi namanya? Sorloth. Ini dia. Enggak, aku ngeliat highlightnya aja sebagai fans Inggris, aku kayak ini ngapain nunggu apa? Satu Kamu ini dia nunggu memang apa? larinya pelan. Oh, Ya, I ya. see. Dia memang Dengan postur seperti itu. betul. Dia ditaruh sayap, tapi itu cuman buat formasi aja. Iya, Buat iya, maju di atas mundur. kertas ya. Bola itu supaya dari kiper tuh dibuang ke dia, Iya, atau dari iya. belakang buang ke dia bisa karena badannya gede. Bisa hold up lebar, play ya. Dia hold bola baru kasih ke Odegaard. Sebenarnya dia fungsinya dia itu, habis itu dia akan ke tengah, lari Benar. terus saja ke tengah karena Haaland mungkin sudah nyampe duluan, dia belum nyampe buat narik back supaya back yang tadinya sama Haaland satu ketarik sama dia. Yes. Udah strateginya Norway selalu kayak gitu dari Dan kemarin. kayaknya aku yakin kayaknya 80% pendukung Inggris sudah pasrah ini kebobolan. Iya. Iya, Iya, pasti betul. dong. Itu Maksudnya Haaland itu udah bola lolos ke Haaland. Iya. Selesai udah Pickford mah hanya dada babai. Iya. Masuk masuk gitu pasti. Terus gak mungkin enggak. Nggak di apa yang ada Ya, di dalam pikirannya loh. minimal si bodoh ini mau nendang sendiri lah. Dia mau nendang sendiri aja itu udah bagus lah. Setidaknya bisa memaksakan, dia kan Dia kayak left nunggu. footed ya. Iya. Kalau dia maksain kaki kanan adalah peluang-peluang corner atau ditepis atau Iya ya satu loh. shotnya. Tapi Dia tuh kayak mencoba nunggu meliuk. gitu. Dia mencoba Oh, meliuk dengan mencoba tubuhnya yang begitu jumbo. dia mencoba meliuk melewati Stones, melewati Guehi, seolah-olah Stones Guehi ini back kelas AFF. Astagfirullahaladzim. Akademi fantasi. Alah. Wah, itu AFF ya. Back mediocre ya. Iya, iya, Kok iya, bisa iya. ya? Tadi. Satu kontrol bola paling enggak Ya. aman dulu. Ya, Kalau first ya, time ya. takutnya ngawur ya kan. Benar. First dikontrol dulu terus ya udah kasih terobosan aja ke Nah, atas iya. karena Bahkan ya, kontrol sekali si Stones itu pasti akan sudah nutup depan. bahkan menurutku nggak terobosan pun, kamu kasih ke Haaland bola lurus gini aja, Haaland Depan kayaknya ya? bisa working Iya. something out dari posisi itu loh. Ya soalnya kosong banget udah Iya, kan. makanya. Udah chance gede banget Iya, ini dia tuh itu sebenarnya. tahu nggak sih ada meme Haaland lari kayak gini-gini itu? Tahu nggak sih Sorloth ini? Yang leher. Lewat nggak di HP-nya gitu loh. Kalau Haaland itu bisa lari sambil gini-gini. Waya itu kan. Aduh. Oh ya ampun. Haaland gemes banget pasti asli. Gitu ya, kayaknya. Segemes itu. Kayaknya dia langsung males nggak mau main lagi. Iya, sama kayak, Sorloth. kamu Kayaknya unfollowan. Ini benar-benar ini perusak ini Sorloth. Rusak iya, ya. mood tim Dia jadi- striker Atletico ya. Hmm. Tapi Oh, kalau iya, musuhnya iya. itu kita kasih Barcelona, langsung 5 gol.
Sorlot. Karena bagaimana pemainnya kecil-kecil Iya, kalah iya, body sama iya, dia. Iya, Ya, tapi exactly. aku terima kasih ya Charlotte ya, nggak jadi 2-0 ya. Ya. Coba itu kejadian ya sudah Iya, nggak bisa iya. ngejar Inggris, yakin aku. Bisa Tapi jadi Inggris yang bisa terjadi. ngejar. Yang iya. terjadi adalah The Beatles keluar habis ini. Hey, Jude Gila. Bellingham. Dah, Ya inilah Barca ya. Jude Bellingham ketika mode di belakangnya ada Rice dan Anderson yang kuat, Ya. yang kokoh ya, dia Setuju. bisa dikasih kebebasan apapun. Benar. Ini dribblenya dia udah bukan kayak seorang pemain tengah ya, Iya, dia kayak iya. seorang winger ya, meliuk-liuk dan Liuk-liuk. scores akhirnya. Tapi itu tuh kayak tendangnya sepersekian second ada chance langsung wis gitu nggak sih? Ya karena kan sebenarnya dia Iya. dapat bola di tengah, dia putar badan, dia memang mau muterin si backnya karena Iya. dia tahu dia menang posisi, menang langkah Iya. duluan Iya. karena backnya itu Nah. sebenarnya back tengah kiri yang dipaksa nutup dia di kanan. Benar. Oke. Gara-gara Sorlot lagi-lagi. Ya, Sorlot dia telat Betul. balik, betul. akhirnya sayap kirinya Gordon segala macam tuh lewat, jadinya back kanan dan back tengah kanannya tuh terpaksa nutup dua. Passing di Bellingham ketemu satu back yang tinggi juga kan Iya. lambat. Ya dia lewatin aja. Betul. Ya itu memang betul harus kayak gitu. Ini kan secara langsung Bellingham langsung ngajari Sorlot ya, gimana Ngasih. dia Oh, meliuk dan Gini dia loh menggunakan caranya. kaki yang Kaki- lemah, Iya. kaki kirinya Weak dia foot. kan right footed, kaki kiri dia pakai kaki kiri gitu. Iya. Langsung dikasih tutorial Ya, sama bagus. Jude Bellingham. Nah, untuk selanjutnya ini ada highlight juga adalah gol yang dianulir ya. Ini Iya, benar ya? dianulir, benar. Ini Sekali dari lagi. corner itu sebenarnya corner terus. Yes, yes. Kelihatan Norway yang udah mulai mendominasi. Iya, Corner, benar take over ya. Terus di heading dulu di tengah waktu kemelut terus dia Deflect, ya. kebebas di situ sebenarnya. Tapi dianulir karena Haaland Haaland kelihatan mendorong. Iya, Harry mendorong. Kane. Ini sangat disayangkan ya Haaland ya mungkin niatnya nggak yang mendorong Enggak. banget. Iya. Tapi si kan Anderson badannya sangat- dia gede gitu ya, loh. Anderson sangat memanfaatkan. Capitalize, Dia dari ah. tadi dia memanfaatkan itu. Ya, Capitalize. Oh, yang Satu. didorong itu Anderson. Ya Betul. itu Oke. si Anderson. Anderson kan, Anderson. Elliot Anderson. Dan itu sebuah kecerdasan menurut saya dari Yes. Anderson. Dia memanfaatkan sentuhan kontak fisik sedikit dari Haaland tapi dia bisa jatuh. Karena ini Inggris itu smart fall ya. Smartphone. Tapi kalau ya, ya. Argentina Taktikal. settingan. Oh. Settingan. Sabar. Dan Ini sebenarnya Karena ini Inggris ini smart fall. Oh, maksudnya. setelahnya ini juga sempat ada kena tiang juga kan. Ya. Norway. Ya, sayang sekali Jadi tidak ya menjadi. udah sial-sial ketumpuk sial lah kayaknya Iya, ya. kayaknya Sial. banyak faktor lain ya Norway. Faktor sialnya ada banget nih ya. Berlapis lawan. ya. Ya tapi nggak apa-apa. Yang penting Inggris menang. Lanjut highlightnya. Nah ini gol kedua. Hey Jude yang kedua. Dengan tipikal lidahnya itu ya. Melet ya. Melet. Menjulurkan ini Ini bola sebuah. muntahan nggak sih? Ya. Ini adalah bola. Ulolan boa. Bola mabuk udara. Bola mabuk udara. Muntah. Aduh. Bagong itu mas. Bagong itu. Ya lanjut Diko. Shootnya Morgan. Nah itu dia. Roger. Siapa sih? Rogers kan? Morgan. Morgan Di Rogers. Amerika sih ada harusnya. Iya sih ya. Jarak jauh tapi memang ya gimana lagi kualitas kiper nganggur itu ya. Iya, iya. Kiper nganggur. Sudah nggak ketolong ini. Iya emang. Ya, Kalau aku itu juga cukup ngelihat mantul. banyak sekali pemainnya Norwegia yang nggak ini ya, nggak apa, maksudnya kayak nggak dalam performa terbaiknya Betul. gitu loh. Kayak lepas Ya, gitu Kayak ya, bengong, bener banyak banget. Ya mungkin balik lagi ke virus itu yang mereka kan mereka sempat sempat sakit virus kan. Iya, yang iya. cukup break Iya. out di timnya kayaknya ya mereka itu yang kena. Jadi apalagi begitu masuk ke babak perpanjangan waktu itu sudah langsung kelihatan kok lemes semua, masuk tuh lemes capek Exactly. gitu kan. Dan mau perpanjangan tuh Haaland pun kan langsung massage. Iya. Ya. Wah ini Di 99 Oh, bukan ya? terlalu rileks petik beliau mangga ya. dia petik mangga. Apa? Pasti dia bercocok tanah. Oh, Iya. bercocok Kan di Norwegia tanam. tanahnya Oh, subur. oke, Ada oke, bapaknya oke, nonton oke. loh di VIP loh. Oke, oke, Ada bapaknya Elvi Haaland. Alfie Haaland pemain Nama anaknya City ya. biarin ini petik mangga di lapangan. Oke, dengan gol dari Jude Bellingham yang kedua ini menutup pertandingan antara Inggris dan melawan Norwegia. dengan skor yang akhirnya meloloskan Inggris ke semifinal. Keren Wah. sekali. Lion Iya, bos, Malaysia, kapan Inggris ya. lagi? Dan yang
akun IG-nya Fly Norwegia Yes. udah ganti Udah ganti profile picture Profile ya. picture-nya Nah, British Airways. makanya British Airways. taruhan kan mereka taruhan online kan, mereka anjir. taruhan kalau Oh, yang mereka- yang kalah harus ganti, ganti profile profile picture. picture-nya. Aduh. Sportif. Dan keren sih Dia yang mereka. nantang, dia yang Dia kalah. kena. Itu harga terlalu Nah, itu humoris kan itu akhirnya. Terlalu Tuh kan, humoris. Terlalu Makanya. humoris. Jadi nggak boleh cari punchline terlalu. Nggak ya. boleh, nggak Dia boleh itu- terlalu ngelucu Mas Halan. Ketika federasi terlalu financial freedom, Iya, semua bercanda Iya, aman. aman ya. Gimiknya banyak. Gimiknya banyak. Sepak bola mah passion. Tenang aja. Oke, kita langsung lihat aja match stats-nya kemarin ya. Yes. Nah, oke. Cukup berimbang kalau dari segi shots, dari segi possession Possession relatif juga lumayan berimbang. lah ya. Tidak ada kartu yang terlalu banyak yang keluar. Shots on target juga Inggris lebih pas karena tadi itu harusnya Sorloth bisa ngasih minimal 1-2 shot on target. Iya. Sayangnya jadi cuma 4 gara-gara nggak ngasih ya. Ya, ini diharapkannya itu Sorloth bisa menjadi pemain yang karena dia nggak akan di marking sebaik Haaland ya. Dia menjadi pembeda gitu. Nah, Nah, kok Beda memang. beda. beda Memang emang. beda. Niatnya beda ternyata. Iya. Emang beda. Nggak Dia emang sampai ya. bagian dari gimmicknya admin Norway. Itulah Sorloth, Alexander Sorloth. Alexander Sorloth. Oke, menarik. Oke, kalau begitu tuh Norway, bye-bye. Bye-bye, Wei. Terima kasih Thank ya. you. Thank Sudah you, memberikan Norwegia. pertandingan yang luar biasa. Row-row-nya. Oh iya. Untuk gimmick-gimmicknya. meme-meme Halannya ya kan. Thank you. Snapchatnya Kita akan Halan udah merindukan nggak ada Snapchat lagi Haaland ya. Iya. Semoga Melodia kemana sempat ngendorse Melodia. ini Oh, apa? siap. Dumnya ya, Oh. dumnya itu snare drum apa? Tom-tomnya itu Langsung ya. kita import ya. Ya, Lebih ke sekarang floor kayaknya. Floor ya, dum ya. Nah. jika nggak ada lagi kita melihat pemain-pemain mukul drum ya, Nggak ya, ada. semuanya akan mukulin Sorloth. Ya. Sorloth itu nggak sempat memimpin ini, Nggak sempet dum. karena dia nggak pernah si MVP si Nggak pernah ya? dungu besar itu, the troll of Norwegia. Kaget loh. Kayaknya dia bukan Sorloth tapi Slot ya. Slot. Emang kukang dia. Tuh, Lambat. Gang. Ya udah berarti football is coming home ya. Sebentar lagi mungkin ya karena lawannya habis ini kayaknya juga nggak masuk akal nih ya. Argentina ya dia ketemunya langsung. Argentina. Nah, berarti kita waktunya sekarang untuk membahas match dari Argentina dan Switzerland. Yes. Yang gimana nih kalau kemarin prediksi kita ada yang dibantu wasit, katanya ada yang nggak terima. Piye Pak? Mana aku bilang 3-1. Oh enggak. Ya kali Prediksi ini berapa aja Ini kemarin? 3-1. 3-1. aku penalti. Tapi kayak Penalti saya memang nyaris. benar ya. Penalti benar-benar Nah, nyaris. memang kan kemarin bilang ini wasit Portugal kan gitu. Hmm. Jadi kali ini Argentina nggak bisa dibantu wasit. Dan sempat di babak pertama tuh wasit sama Messi sempat tengkar ya. Iya. Iya. Nah, Messi-nya ngomel kok kayak kamu tuh kok ngomongmu nggak respect sudut kasar mungkin. Iya. Oh, Oke. Wasitnya. Harusnya pakai kromo tinggi. Tapi belum selesai ini, Punten. belum selesai Oh, iya, saya memang. manunya. Messi bilang be respectful, cause I respect you. Oh iya benar. Karena ada cause I respect you Iya, itu. betul. Ya aku bicara sopan kamu bicara Soalnya sopan ke Messi saya juga. manggilnya jenengan. Iya. Wasitnya manggilnya kon-kon. Kon. Nah, iya. Kon, ya. Dasmu gitu. Karena Jangan ya. karena yang bisa berbicara dengan wasit secara Cuman langsung kan kapten ya ya. kapten ya. Benar. Jadi, ya itu ya wajar Betul. Messi seperti itulah. Iya. Oke. Masuk akal. Menarik. Oke, sebelum kita lanjut untuk ke highlight-highlightnya, kita lihat line up-nya dulu. Yes. Untuk kemarin yang bertanding masih bersinar ya Messi ya. Lagi-lagi. Aduh, siapa Ya, ini? karena Messi asis ya. Oke. Messi 1 assist ya. Tapi Asis. ini Dia akhirnya tidak menyumbang gol ya di pertandingan Enggak. ini ya. ya Akhirnya setelah enggak. strike dari Piala Dunia 2022 ini untuk di pertandingan ini akhirnya Messi tidak Contribute. mencetak gol. Iya, untuk gol ya. Akanji sangat deserve Akanji. sekali 5,5 karena aku lihat dia selalu deg-degan. Entah kenapa Iya, betul. selalu nervous, di-push oleh pemainnya Argentina, entah dia Ya, salah umpan ke ya, belakang, ya. kurang power, kurang Hmm. presisi dan segala macam, sangat deserve sekali 5,5. Embolo pastinya karena kartu merah juga, jadi dia poinnya di bawah 5. Remedi nih ya. Dan kredit layak untuk dua center back Argentina ya, Martinez dan Romero Ya. yang sebenarnya sudah benar-benar solid selama 90 menit ya. Ya. Satu miss yang dicetak gol dari Ndoye tadi adalah si Molina ini. Molina yang yang benar-benar entah kehilangan konsen atau apa. Tapi memang Doye juga cepet. dan Dia cukup sih. tricky Iya, ya iya. mainnya ya. Ndoye di sisi kiri ini menghabisi Paul dan Molina dalam Benar. pertandingan Betul. ini. Makanya mereka kita lihat rate-nya emang sudah sepantasnya dapat 6 segitu. ya. Layak dan sepantasnya. Langsung aja kita lihat highlight-highlightnya yang terjadi di pertandingan
Argentina Oke, ini versus gol pertama. Switzerland. Dan gol pertama dari corner Ali Messi. McAllister. Ya udah McAllister dapat terjadi di menit 11 ya. Yes. Itu sempat mungkin banyak yang berpikir laga akan menjadi mudah. Wah, tapi setelah itu Ternyata enggak. nyatanya Enggak. enggak. Nyatanya Swiss parkir bus dan main low block juga. Tapi Benar. malah Argentinanya banyak nggak kontrol pertandingan Ya. di babak pertama ya setelah Ya, gol ya, itu. ya. Tapi Argentina pertandingan terakhir juga memang dia kayak epic comeback juga nggak sih? Iya, Ya Oh, kan? yang Mesir kan? Epic ya comeback lah. Dia bertinggalan kan ya ini ya. Ya. Oke, lanjut ke highlight yang berikutnya. Tiwing. Nah, Ini adalah gol ini dari golnya. Doye. Doye. 4-1-2 ya. Guys, kerjasama dengan Ricardo Rodriguez. Yoi, 1-2. Jadi Yang ini juga sebelum gol ini sudah kelihatan Swiss Ya, nyerang-nyerang ya, terus. ya, gitu. ya. Mulai main terbuka, dapat banyak peluang, tapi akhirnya bisa nyamakan kedudukan. yes. Oke, lanjut untuk gol yang selanjutnya yang dari ini yang red card-nya dulu ya. Ya, Yang kamu tuh cepat. habis ngegolin nih, udah satu Yes, sama. udah satu-satu. Momentum lagi nguasai pertandingan. Kamu sudah tahu kamu sudah dapat kartu kuning sebelumnya. Ya. Kamu divingnya nggak jelas loh itu. Di Divingnya samping. jujur sangat kurang ya. belum even kena kamu Iya. sudah lompat. Dia tidak memaksimalkan kontak yang ada, Iya. bahkan dia kayak seolah-olah ditenggor oleh tackling yang tidak terlihat. Gitu. Betul. Tackling Atau yang jangan-jangan memang ada tackling nggak terlihat. Oh, aduh, Dari kemarin dia tuh kayak apa? Ya kan what if aja. Oh, what if konten ya? Siapa tahu kan. Ya, ini masuknya tadi mistaken identity ya. Karena Iya. wasit sempat mengasih kartu kuning ke Paredes. Benar. Tapi ya inilah solidnya Argentina, betapa mereka suka tricky lah, mengintervensi adalah keberanian mereka untuk protes. Akhirnya si wasit cek VAR dan kartu kuning berbalik untuk si Embolo. Embolo. Ya. Kena kartu merah. Dan hanya karena Embolo menangis, ini mungkin teman-teman paguyuban relawan wasit ya Santai yang nih, menonton pada pagi hari ini, ya silakan terlihat bodoh dengan membela orang ini. Embolo menangis karena dia malu akan ketololannya ya. Jadi kalau kalian mau membela orang yang menyesal akan ketololannya, ya silakan bawa narasi ini bahwa Argentina anak FIFA lah, Argentina di setting seperti inilah. Ya, Ini ya, udah ya. wasit yang paling benar kepemimpinan Betul. ini. Nice. Dan nggak ada isu apa-apa. Portugal, Ya. Argentina itu nggak ada negara yang perang atau apa. Tidak ada. Nggak ada. Justru yang perang adalah Argentina dan Inggris. Oh, Itu dalam sejarah beneran. Oh, iya. Ada Iya. perang dan ada dulu Maradona gol pakai tangan. Itu ada. Yang Beckham kartu merah Ya. zaman Simeone juga. Ya. Itu jatuhnya so asik yang bilang Portugal Argentina benci. Tidak selevel, Bro. Tidak selevel, Bro. Iya. Benar. Setuju. Embolo kita lupakan dulu, kita berlanjut ke gol berikutnya. Yes. Nah, Ini adalah gol yang ini fantastik menurut gue. Fantastik, bombastik. Cantik, melengkung dari pojok ke pojok. Nah, tapi ini di babak perpanjangan waktu ya. Sedangkan Yes, tadi menit, sudah. Oh, iya. menit 71, 117 ini mungkin ya. kartu merah menit 71, Hmm. Argentina nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Iya, Sampai Bisa iya. manfaatkan. extra Ya. time Extra time. dan barulah dia masukin Martinez juga. Jadi mereka main dua Yes. striker baru bisa dapat ruang Alvarez di situ. Alvaro ini gol yang sangat-sangat aku nggak nongko ya. Nggak Maksudnya nongko. ketika aku pikir situasinya sudah agak low apa istilahnya ya. Wah, penalti kayak Iya, ini. kayaknya kok buntu gitu loh. Ternyata tendangan melakukan langsung. Ya. Tapi aku kemarin lihat Messi tuh kayak udah tua banget ya emang ya. Udah tunuk-tunuk gitu ya. Dia kan sempat ada nendang agak jauh tuh, tapi kipernya nanggap tuh. Terus dia tuh kayak mikir gitu kayak ya tua gitu loh, Iya, kayak iya, Ya, banding- main juga jalan kaki. Kalau udah deket baru dia lari. Iya. Tapi Ini- mukanya mikir mulu itu dari Ya, kemarin. ini yang harusnya dilakukan rekan-rekan Messi ya, seperti Alvarez dan Lautaro, di mana dia harus perform untuk ini, dan kredit untuk Scaloni juga yang mempertahankan Alvarez sampai di menit 120, karena akhirnya dia bisa mencetak gol di akhir-akhir ini, karena sepanjang laga benar-benar nggak terlihat. Setuju. Ironinya Argentina melawan 10 pemain justru sangat kesulitan, Nah, karena ya keberhasilan taktik dari pelatih Swiss itu luar biasa. Dan Setelah kehilangan pemain, mereka benar-benar betul. down semua, track Karena down. kan memang belakang. latihannya yang sebelumnya Benar kata itu kemarin sudah tuh ya. sempat latihan 11 lawan 10, 11 lawan 9. Iya, iya, Kamu iya, sudah iya, iya. mempersiapkan. Udah siap Udah kalau mempersiapkan. kartu merah. Dan berhasil taktiknya ya, berarti Iya. bisa menahan selama itu loh. Betul. Berarti Embolo terharu karena taktik itu berhasil. Berhasil, Ya? ya mungkin Dia kayaknya. nangis. Ya Allah, latihan Akhirnya kita nggak sia-sia. Oh,
latihan kita berhasil, untuk melawan guys. 11 pemain itu nggak sia-sia. Oh ternyata itu arti tangisannya Embolo ya ampun. Ya, biasanya kan kalau ada back kena kartu merah, Embolo akan diganti kan. Ya, Ganti ya, sama ya. back ini kayaknya nggak Kayak perlu boleh, ganti. iya, nggak perlu diganti. Terus aku aja sekalian keluar. Aduh, memang plot twist ya. kreatif Kreatif. banget. Nice, Kreatif nggak nih gol yang selanjutnya ini dari Argentina. Argentina. Martinez. Lautaro ya. Ini serangan balik ya karena Ya, Swiss sudah lubang gagal. semua di belakang. Sudah sangat terbuka, Swiss harus mengincar Betul. gol juga, jadi mau nggak mau harus maju dan ya udah Lautaro mah kosong aja. Nah ini kan sempat rebound kan ini baru ke Ya, ini bola rebound kerjasama dia dengan Alvarez atau Almada ya di sana ya. Almada. Yes. Ya, ini sudah selesai sih pertandingan ini, udah Ya tinggal ini Menutup kill, ya. kill the game. kill the game, udah nggak ada yang bisa dilakukan lagi. Tapi kalau bisa dibilang Swiss berarti berhasil melaksanakan taktiknya ya. Nah, what happened to Argentinanya nih? Kenapa kok bisa sampai ke bawah? Ya, setidaknya untuk mempertahankan laga sampai di 117, mungkin memang mindset Swiss sudah kita menuju ke penalti aja itu sudah bagus sekali. Karena ya faktanya beberapa pemain Swiss ini bahkan ada yang belum punya klub untuk di musim depan, ada yang bermain di divisi 2, tapi mereka berhasil solid sekali, bisa mengalahkan Kolombia kemarin dan bisa disingkirkan secara terhormat lah oleh juara bertahan Piala Dunia. Jadi Kemarin kan lawan Mesir kan juga salah belum ada klub. ya, Berarti salah juga harus lawan tim-tim yang pemainnya nggak punya bukan punya klub. Ya. Apalagi Cape Verde itu bener itu juga. Pengangguran ya. Para pemburu jover semua itu. Pemburu jover. Pengangguran. Ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke match stats-nya yang kemarin ya. Tadi, Deng. Tadi pagi. Ya, possession pasti akan shot pasti akan udah menang ya. banyak Argentina karena ya kartu Ya, merah. sudah pasti. Pasti shotnya akan banyak ya kartu merah. Tapi yellow cards-nya juga lumayan nih. Yellow cards di Argentina, Argentina. yang ini mereka harus hati-hati ya. Kita bisa jadi nanti lawan Inggris Waduh. laga akan menjadi keras ya. Panas ya. Resikonya nggak main di final. Ya. Pemutihan kan? Nah, tapi kurang tahu kalau Inggris kan ini. juga ada 4 kartu kuning nih. Harusnya sih masuk semifinal nih pemutihan ya. apakah Nanti masuk Iya. semifinal pemilihan kurang tahu juga itu. itu Bisa biasanya jadi. pemutihan kan dari gubernur kan. Waduh, samsat Mas, Pemutihan samsat. yang apa? Samsat Nunggak kok kerja BPJS sama gitu. di sini Mas. Enggak dong, pemutihan yang ada di situ. Tapi ya nggak tahu ya, kita lihat nanti ya. Ya, Kalau ada nanti info kita kita update lagi. update ke kalian. Nah, kalau menurut kalian gimana pertandingan Argentina sama Swiss sama Norway sama Inggris tadi? Boleh langsung ketik di kolom komentar, ramein konten kali ini karena kemarin matchnya tuh keren-keren menurut aku. Iya, menarik. Dan kita sudah tiba nih di semifinal. Gila, sudah Gokil. ada 4 negara yang akan bertarung memperebutkan ini Lego. Bukan. Sampai bukan peta tak pikir. Ini Lego maksudnya. Iya, Kita lihat bracketnya dulu yuk untuk di semifinal ini. Ini konon katanya untuk pertama Konon kali katanya. apa? FIFA ranking. FIFA. Iya, rankingnya rankingnya 1, berurutan, 2, 3, 4. Gimana itu aku nggak paham. Argentina peringkat 1. Oh, Perancis peringkat Prancis 1. peringkat 1, Argentina peringkat 2, Spanyol 3, Inggris 4. Inggris 4. FIFA Empat besar rankingnya. FIFA. Oh, FIFA rankingnya seperti itu. Benar sekali. Jadi ini ya semifinal terbaik lah Semifinal yang terbaik bisa ya. kita Oke. dapatkan ya. Keren. Dan semua negara otomatis sudah tidak akan lagi ada juara baru ya. Semuanya udah pernah Sudah juara. pernah juara. Ah, iya benar. Prancis Oh, bintang 2, benar. Inggris bintang 1, Spanyol bintang 1 dan Argentina bintang 3. Bintang Oh, 3. ini. Bintang 5 servisnya bagus. Review Google. Terima kasih ke 44 negara yang sudah berjuang Iya, ya. thank Iya, you. banyak sekali ya. Makasih ya. Ya ampun, Inggris ada di situ, gila ya. Aku gak berani nonton, takut. Tapi Inggris masih nanti. Kita akan bahas pertandingannya yang akan paling terjadi terdekat ini hari Rabu jam 2 dini hari. Ya, sekarang masih minggu. Tadi bilangnya jam 2 nggak sih? Jam 2. Jam 2 ya. Jam 4 Ayo. waktu Indonesia bagian Jam 2, Tokyo. jam 2. Yang Wait, jam 4 wait. itu nanti perebutan tempat ketiga baru jam 4. WIT berarti. Waktu Indonesia Jam 4. Tokyo. Iya bener ya, wis lah ya. Nah, jam 2 kan? Yang benar. Produsernya siapa ini? Coba. Hari ini produsernya magang ya BTW. Nah, karena prediksinya line up-nya masih belum muncul, kita mungkin lihat 5 Head to head ya? pertandingan terakhir head to head-nya mereka kali ya. Kita akan, saya akan memberikan waktu dan tempat kepada bapak-bapak ini untuk menjelaskan. Jadi memang 3 pertandingan
terakhir mereka ketemu itu semuanya yang menang Spanyol. Oke. Ya. Dan itu kemarin kan Yamal sempat bacot tentang itu kan ketika Ya, tahu ya, ketemu ya, Prancis ya. bahwa ya kalian mau 3 kali juara tapi kemarin kamu 3 kali kalah. Tonting, Itu tonting. Yamin lama. Enggak dong. Itu manis ya soalnya. Manis enak, aku Yamin. suka. Yamin cakep tuh. Ya. Kalau Diko, Spanyol dan Prancis secara selain dari Spanyol World Cup ini Kalau Spanyol World Cup ini. ini lebih meyakinkan Prancis jujur. Oke. Tapi menurutku mereka tipe permainannya cukup bertolak belakang ya. Maksudnya kan Spanyol sangat kaki ke kaki. Prancis mengandalkan kuping ke kuping. Pala nih. Sangat Prancis. mengandalkan kecepatannya Dembele, Mbappe dan Due ya. Maksudnya mereka Trio lebih itu ya? lebih apa istilahnya? Lebih gesit. Aktif, kesit, Lebih oke. gesit. Kalau Spanyol lebih apa istilahnya ya? Agak susah ya Pak Tiki-taka ngomongin lah ya, mana. mainnya Lebih pasti-pasti. tiki-taka ya, sangat Spanyol banget lah. Maksudnya ini akan menjadi pertandingan yang sangat Seru. taktikal banget menurutku. Ih, ini juga fans deg-degan Spanyol ya. gimana nih Iya. fans Spanyol? Ya. Sebenarnya, Mas, kamu tuh Spanyol apa Argentina sih? Oh, Barcelona fans itu pasti dua-duanya, Pak. Oh, begitu. Iya. Baik. Kalau Oke, sampai oke. Barcelona itu Catalonia loh nggak suka Spanyol harusnya. Iya, tapi pemain-pemainnya kan nggak punya pilihan untuk Maksa ya. Iya, pemain Barcelona tuh nggak punya pilihan. Masa dia harus bikin timnas sendiri itu kan Benar. kesulitan ya. Jadi ya gimana adanya Spanyol aja lah. Dan jika terjadi dream final bagi saya ya Argentina Spanyol tuh Iyalah gitu. saya nonton sambil tidur mungkin ya, sambil makan tumpeng gitu. Wow. Saya akan fokus ke tumpengnya. Dan saya membiarkan aja ini. Nggak Udah akan dibiarin aja ya, pokoknya nggak final akan ya. ada, nggak akan ada tensi yang naik turun ya. Win-win solution ya itu ya. Win-win semua, Sangat-sangat win-win win-win banget ya. Dan untuk laga melawan Prancis ini kita melihat pertahanan terbaik melawan lini serang terbaik. Setuju. Iya, Yang- betul. Itu Setuju banget, aku setuju banget. PR-nya adalah selalu kalau gimana cara mengalahkan Prancis adalah ya gimana kamu bisa mencetak gol lebih banyak daripada Prancis itu tadi. Nggak mungkin Mbappe, Olise, Dembele, Doué salah satu dari mereka itu pasti bikin gol. Iya. Pasti. Tapi gimana caranya kamu memperkecil kemungkinan itu? Ya mungkin dengan gaya Spain yang menguasai bola, mereka terbukti Exactly. pertahanannya memang sampai Yeah. sejauh ini sangat bagus sekali. Tandem Laporte, Kubarsi, ada Poro dan juga si Cucurella ya. Tinggal bagaimana Spanyol memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan sesedikit mungkin. Karena ya Merino udah bikin 2 gol di menit akhir ya. Ya. Tidak mungkin Prancis tidak mempelajari hal itu ya. Jadi ya gol menit akhir itu bisa jadi nggak datang kapanpun. Ya. Jadi silahkan ini menjadi pertandingan yang kayaknya salah satu dari mereka ini juara kalau di final. Masuk akal lagi. Gitu. Iya, iya. Arsene Wenger juga ini bilang seperti itu. Nggak ada yang menghentikan Prancis. Yang kemungkinan menghentikan Prancis adalah Spain. Dan pemenang antara Prancis dan Spain sangat kuat untuk menjadi juara. Menurutku duel pentingnya adalah nanti Cucurella lawan Olise. Karena Cucurella ini kan nyebelin ya. Iya, Masih iya, pemain iya, nyebelin iya, kan. iya, iya. Rambutnya juga. Rambutnya napok-napok kan. Hmm. Nah itu kayaknya Olise sebagai pemain yang paling cuek akan melawan pemain paling nyebelin ini kayaknya sangat adu emosi di sisi. Seru ya? Gitu, Kalau menarik dari sekali. aku malah ngelihatnya aku tidak akan minta Olise masuk di sayap kanan. Oke. Biarkan Cucurella itu harus beradu lari lawan Dembele Menarik juga karena itu pasti akan kalah Cucurella kalau Iya. untuk lari. Jadi Iya, biarkan Doué atau Barcola lawan si Iya, masih ada Pedro Barcola lagi gokil ya. di Iya. kanan biarlah Dembele dan nanti pertarungannya adalah Olise lawan Rodri. Itu kayaknya Yes. akan jauh lebih Yes. seru untuk mereka isi di tengah. Tapi Sangat bertanggung Prancis itu bintang, ya. sebenarnya kondisi Prancis yang sekarang ya itu harusnya sangat suka ketemu Spanyol ini Iya, permainan. make sense. Karena kalau Spanyol banyak menguasai bola, kasih aja sampai lewat garis tengah gitu Iya, ya. iya, iya. Kita lihat nanti apakah Spanyol mainnya high defensive line ataupun mereka akan low block atau mid gitu ya. Karena kalau mereka sampai berani high, itu blunder terbesarnya Spanyol. Karena Prancis akan punya pelari-pelari Akan ada yang balapan akan di sana. balapan lari pasti menang Prancis. Yes. Kalau mereka mainnya bener-bener sabar, terus malah mereka main direct football pakai Lamine Nah, itu Yamal, dia. Ya. mungkin malah jadi bisa Memperbesar ada ini ya. peluang sih. Ya, salah satu statementnya Yamal juga dia sampai ada di fase self deprecating kayaknya ya. Mungkin kalian melihat kami bermain membosankan karena memang selama ini kami bertemu dengan tim yang hanya berani main di belakang, low block, Make sense. yang Ya. menjaga Iya. saya mungkin 2 atau 3 pemain. Nah, Prancis ini menarik karena mereka sudah pasti menyerang itu Ya. tadi.
gimana mereka men-set up lini tengah dan depannya itu yang akan menjadi nasib Yamal di sana. Apakah dia bisa perform dengan itu atau enggak gitu. Bek kirinya Prancis siapa? Lucas Digne yang Lucas sejauh Digne ini yang main terus ya. Dan nanti akan tentunya menantikan peran dari Lord Ferran Torres ya. Lord Ferran Apa yang Torres. akan dia lakukan? Lord Ferran Torres. Apakah dia akan masuk dan menjadi kunci lagi? Entah kenapa dia selalu hadir dan memberikan perbedaan terhadap pola pikir kita. Lebih ke rambutnya yang ganggu itu loh. Krimisnya itu loh. Oke, Lebih berarti ke lepek. berarti pertandingan antara Prancis dan Spanyol besok ini kata Mas Beto akan menunjukkan Spanyol yang sebenarnya ya. Ya. Akan menunjukkan Sisi Spanyol lain yang sebenarnya. sisi sebenarnya Spanyol yang kita belum lihat di World Cup 2026 ini dan akan melawan Prancis yang Dar-dar banget. yang Luar wah biasa. ini kayaknya pertandingan yang worth to watch banget karena udah semifinal guys, masa nggak dilihat ya? Nah kalian setuju nggak sama obrolan bapak-bapak tadi seputar Spanyol sama Prancis? France. Nah boleh langsung tulis kolom komentar aja sambil kita juga sekalian memprediksi skor. Nah ini aku suka banget nih. Catat ini akan tercatat ya selamanya akan ada di internet guys. Yuk Aduh. Samuel. Aduh. Nggak usah pusing itu Pak, kenapa Kan sih? Spanyol kan baru kebobolan 1 ya. Iya itu loh. Cuman kayaknya akan bobol 3 sih. Wih. Official 3-1 statement. Berarti 3-1 3-1 Prancis. Mas Eta. Saya di skor 2-2. Aduh, aku kepikiran itu Dua-dua lagi tadi. penalti. 2-2 lalu penalti. Yang mana? Nice. Penalti? Penalti akan dimenangkan oleh Spain. Oke. Iya sih, kalau sampai penalti sih harusnya menang Spain ya. Oh gitu ya? Aku kepikiran itu juga sih, karena Unai Simon menurutku rada kesurupan ya. Ya. Betul. Sangat sempurna sekali penampilan beliau. Dibanding Maignan ya. Iya, maksudnya kalau dibanding Banyak. head to head dua goalkeeper ini ya. Kalau penendang kayaknya semua kan bintang di sini. Betul. Jadi kayaknya ya masuk akal kalau prediksinya kayaknya Berapa? penalti. Tapi Penaltinya. Kayak nggak salah. kayak nggak mungkin 1-1. Paling bener 2-2 2-2. sih. Podo boleh nggak sih? Nggak boleh ya? Gak apa-apa lah. Ya udah, aku 2-2 juga. Penalti Spanyol yang menang juga. Spanyol. Penalti yang menang Spanyol. Sama ya. Tapi kalau nggak penalti Perancis. Tapi Gak bisa kamu tuh. Mau yang mana? Gak Mau boleh yang mana? gitu. untuk kalau di bayanganku sih 2-2 penalti menang Spanyol. Oke. Aku kayaknya match seru banget. 4-3 Prancis. Official statement. 4-3 ya. 4-3 Prancis. Nah, kalian setuju gak sama prediksi skor dari kita? Kalian prediksi skornya kayak gimana? Boleh langsung ramein aja di kolom komentar. Sama jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Karena ada Salah Umpan yang masih bakal nemenin kalian terus sampai final World Cup 2026 ini. Dan jangan lupa juga ceki-ceki Instagram kita, sosial media kita, TikTok ada di @salahumpan_id. Kalau Ulf Medianya ada di Ulf Media, ada di Instagram sama di TikTok. Kenapa aku kok belibet ya dari tadi ya? Kalau saya Bellingham. Iya, Bellingham. Mungkin gara-gara itu ya aku belibet. Hati-hati ya. Ya. Inggris sekarang dibantu Portugal juga. Loh kan, Beberapa fansnya sudah Oh, gitu ya? berganti skin. Berganti On that. nationality langsung mereka ya. Nah, kalau Inggris sama Argentina kita bahasnya nanti aja di episode selanjutnya Salah Umpan ya. Terima kasih Diko, terima kasih Mas Beta, terima kasih Thank Sam you. buat hari ini. Dan pastinya buat kolega Salah Umpan jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian yang suka nonton bola, suka komentar, suruh mereka komen, suruh mereka ramein video ini. Oke? Kita pasti akan bertemu lagi di program selanjutnya cuma di Salah Umpan. Oh, ya. Namanya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.